pemilik kehidupan kami, pencipta semesta ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagiku, Yesus. Mari nyatakan saudara, Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku.
jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Mari nyanyikan dari awal. Dengarlah umatnya, oh dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu, oh bangkitlah, amin. Jadi pemenang, jadilah kuat, jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah, jadilah kuat, oh di dalam Yesus Tuhan. Biar musik memuji Tuhan hari ini. Sambil tepuk tangan saudara, come on. Jadilah kuat, jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Oh, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, amin. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami datang ke hadirat-Mu. Biarlah semua yang ada pada kami seluruhnya untuk-Mu Tuhan. Amin. Ku datang padamu, ya Engkau Allahku. Besarlah anugerah-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur selalu hanya kepadamu. Ku sembah Kau, ya Yesusku, kekasih jiwaku. Dengan apa ku balas kasih-Mu yang Kau berikan di dalam hidupku. Bapa, ku serahkan hidup ini seluruhnya untuk-Mu. Jadikan ku Allahmu. Terima kasih Tuhan. Ku datang padamu. Mari nyanyikan pujian ini. Ya Engkau Allahku, besarlah anugerah-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur selalu hanya kepadamu.
saudara saya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami syukuri di hidup kami. Lebanon, salah satu negara tetangga Israel ini sedang mengalami krisis akibat ketidakstabilan ekonomi dan politik hari-hari ini, sehingga telah menyebabkan banyak warganya yang kekurangan bahan makanan, air, dan listrik.
Lebanon pernah mengalami ledakan bom yang dikenal dengan nama Beirut Blast pada 4 Agustus 2020 yang telah membawa dampak buruk bagi bangsa ini sampai saat ini. Ditambah dengan masalah pandemi, membuat kondisi bangsa ini semakin parah. Mari berdoa bagi pemulihan Lebanon. Belas kasihan Tuhan dicurahkan atas 6,8 juta jiwa bangsa ini. Ada sekitar 40% orang-orang Kristen di negeri ini. Berdoa agar gereja-gereja di sana mendengar panggilan Tuhan untuk merendahkan diri mereka, berdoa dan mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Intervensi surga terjadi atas bangsa ini, dan oleh karena kasih serta kemurahan Tuhan, Lebanon diselamatkan dan dipulihkan. Haleluya, Lebanon bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau kami boleh bersepakat membawa bangsa dan negara Lebanon dalam tangan-Mu Tuhan. Kau tahu Tuhan, hari-hari ini tidak baik keadaan mereka di sana ya Bapa. Perekonomian, politiknya Tuhan, yang membawa bangsa ini terpuruk Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan yang ada di sana Bapa. Biarlah apa yang menjadi kebijakan mereka, aturan yang mereka keluarkan, semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk negara dan bangsa Lebanon Tuhan. Kami bawa orang-orang kudus-Mu di sana ya Bapa untuk terus berdoa. Biarlah pengurapan-Mu boleh nyata buat mereka di sana Tuhan. Kekuatan-Mu boleh ada buat orang-orang yang ada di sana ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu nyata buat mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Beri kekuatan untuk mereka ya Tuhan. Beri kedamaian, sukacita surgawi di sana Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang boleh terjadi semuanya Engkau izinkan untuk menambah keimanan mereka di sana ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersepakat Tuhan untuk membawa bangsa dan negara Lebanon ke dalam tangan-Mu. Penyertaan-Mu boleh sempurna buat mereka di sana. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang berkuasa sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, boleh lambaikan tangan kita, lihat kiri kanan dari jauh, katakan shalom saudara. Praise the Lord, haleluya. Senang berjumpa saudara pagi ini, minggu yang kedua di bulan September. Mari kita percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi umatnya. Amin. Tuhan juga memberkati Singapura. Mari arahkan tangan kita hari ini dalam ibadah perjamuan kudus, utara, selatan, timur, barat, sentral Singapura. Kekudusan Allah akan turun. Orang Mahasyaraya. Tuhan memberkati negeri di mana Tuhan tempatkan kami saat ini. Dari utara, selatan, timur, barat, dan sentral Singapura. Kiranya curahan darah-Mu tidak sia-sia. Engkau menguduskan setiap tempat, bahkan di rumah-rumah, bahkan di gereja ini, di Hyatt Hotel. Kekudusan Tuhan ada sehingga virus apapun tidak akan ada di tempat ini. Dalam nama Yesus, urapi firman-Mu, urapi perjamuan kudus. Supaya kami saat ini, hari ini, boleh bersekutu lebih dekat, lebih intim dengan Engkau. Pribadi yang kudus, Allah yang agung, Allah yang berkuasa, dan Tuhan yang kami sembah dan kami cinta. Urapi kami semuanya, urapi firman-Mu. Haleluya, semua katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Silahkan duduk saudara, Tuhan memberkati. Baik, saudara yang ada di rumah, siapkan juga roti dan juga anggur atau sirup atau teh sebagai tanda persekutuan bulan ini dengan Tuhan yang lebih daripada bulan yang lalu. Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah pergumulan orang percaya. The struggles of the believers. Apa pergumulan yang penting yang kita harus dengar hari ini, solusi yang Tuhan berikan, yaitu tentang kekudusan.
Di seluruh Alkitab saudara akan baca begitu banyak ratusan ayat tentang Allah yang Maha Kudus. Yang mau bersemayam di tengah umatnya. Allah yang benar. Allah yang tidak ada kekurangan apapun di surga. Dalam harmoninya, dalam kebenarannya. Maka Allah itu kudus. Apa yang ada di benak saudara kata kudus atau holy? Oh, pakai baju yang kelihatannya seragam, tutup semuanya, bukan itu. Bukan penampilan luar. Oh, rasa takut sama Tuhan beribadah, karena semua kepercayaan pasti bilang Allahnya itu kudus. Gak ada yang sembarangan dengan Allah dan ilahnya. Tapi kita orang percaya, kita dibukakan rahasia tentang Allah yang Maha Kudus. Dan Dia yang Maha Kudus di tahtanya. Pada waktu Dia menciptakan seisi bumi dan manusia ciptaannya, Dia ingin manusia ciptaannya seperti segambar dengan Dia. Sebab itu pada waktu dosa pemberontakan melawan Tuhan terjadi, maka Allah sangat sedih. Dan pada waktu Yesus mati di atas kayu salib dikatakan bahwa Bapa memalingkan wajah yang gak tahan lihat dosa seisi dunia yang dibebankan di atas kayu salib. Yesus, anaknya yang kudus. Saudara, hari ini kita mau belajar tentang kekudusan Allah. Pertanyaan timbul, apa kekudusan itu perlu sih? Bukankah hari-hari ini anugerah itu berlimpah? Minggu lalu saya berbicara tentang anugerah berlimpah, tetapi penampian juga terjadi di gereja Tuhan, di anak-anak Tuhan. Oh, kita sudah terima anugerah keselamatan hidup, ya sudahlah. Sudah dibaptis kok, sudah punya Yesus, sudah dimeterai oleh Roh Kudus. Yesus, nama kita sudah tertulis di kitab kehidupan, kitab hayat di surga. Apakah kita seenaknya? Oh, tentunya Alkitab tidak mengajarkan demikian. Saudara, kekudusan Alkitab tuliskan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Katakan semua orang. Rekan sekeluarga, kerabat, kenalan, atau bahkan di luar sana. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bukankah kekristenan kita, bukankah semua manusia, semua kepercayaan agama mencari supaya nanti bisa ketemu Allah. Tapi kita dikasih satu kebenaran supaya kita ini damai dengan semua orang. Ini perjamuan kudus. Beresin kalau ada marah, ganjelan. Udahlah, bilang Tuhan aku gak mampu. Tapi Tuhan buat aku bisa memaafkan, bisa melupakan. Hiduplah damai. Kejarlah kekudusan. Pursue holiness. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi tidak semua orang yang beragama, beribadah kepada ilah dan Allah akan ketemu Tuhan. Tapi jaminan untuk kita orang percaya di dalam Kristus, kita semua pasti akan ketemu Dia face to face. Boleh tepuk tangan kita buat Tuhan? Wah, saudara, haleluya. Kitab Wahyu pasal 22 saya ingin ulangi sekali lagi. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara, kalau kita berbicara tentang konsep kekudusan, ya Allah itu tidak mau diduakan. Sebab itu pada umat Israel, bangsa pilihan yang pertama, Tuhan bilang apa? Kuduskan dirimu, kuduskan hari sabatmu. 6 hari engkau berlelah urusan duniawimu. Sandang, pangan, papan, silahkan aku memberkati. Tapi kuduskanlah hari Sabat. Dan saya senang saudara berkumpul seperti saat ini. Walaupun berita minggu ini kurang sedap.
Tapi saudara tetap datang tempat ini untuk beribadah. Dan bagaimana kita menguduskan hari Tuhan dalam hidup kita, artinya kita memberi prioritas, kita memberi hormat, kita memberi diri kita untuk kembali berkata, Tuhan, aku ini loh milikmu. Aku mau melayani engkau di tempat kudusmu. Karena pada akhirnya nanti kehidupan yang lebih panjang daripada hidup di dunia ini kita akan alami bersama yang Maha Kudus. Saudara, Wahyu berkata, aku datang segera sesungguhnya. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Sebelum ada segala sesuatu, dia ada. Akhir dari segala sesuatu, dia tetap ada. Alfa dan Omega. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka yang memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Kota Yerusalem baru yang akan turun dari surga. Di mana itulah yang akan didiami oleh orang-orang yang sudah ditebus. Umat yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Yang disebut sebagai umat yang kudus. Artinya sudah dipisahkan. Haleluya. Saudara, mudahkah pertanyaan berikutnya? Mudahkah kita hidup kudus? Wah, beberapa orang mulai berpikir. Bergumul ya saudara. Bergumul untuk hidup kudus. Ketika para cendekiawan, orang-orang pintar, orang berhikmat dengan gelar akademi tinggi, bahkan para hamba Tuhan jatuh dalam berbagai dosa dan pelanggaran, maka reaksi pertama dari banyak orang adalah, kok bisa ya? Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah mereka punya pengetahuan? Bukankah mereka pintar? Bukankah mereka punya kedudukan tinggi? Kok mau dibodohin, ditipu, dan mereka jatuh? Saudara, bukankah pengetahuannya luas? Dan akibat dari pelanggaran yang fatal merusak dirinya, merusak keluarganya, merusak lingkungannya, merusak orang lain. Saudara, sepertinya ironis sekali. Mereka tahu kebenaran, mereka berbicara kebenaran, tetapi tidak mampu melakukannya. Jadi dengan segala sesuatu yang terjadi, rupanya kebenaran yang dibicarakan, yang dianut sebagai prinsip di perusahaan, di dunia kerja, di dunia pendidikan, di dunia pelayanan, prakteknya beda. Kebenaran hanya ditaruh sebagai akal budi, pengetahuan, tetapi tidak terwujud dalam kehidupan praktis. Rasul Paulus juga bergumul, saudara. Dia bergumul tentang hal tersebut di dalam Roma pasal 7. Ini Paulus ngomong gamblang sekali. Para ahli yang mengeksposisi Alkitab sulit sekali mendapatkan, tapi saya juga belajar, saya menemukan mungkin Paulus ngomong ini pada waktu dia manusia lama, old man. Tapi waktu dia terima kebenaran dan terang, dia menjadi a new man in Christ. Beda. Manusia lama dengan karakter yang lama, gambar yang lama, jubahnya kotor, cemar. Tapi manusia baru, jubahnya sudah dibasuh. Yang namanya kekudusan. Dalam Kristus saja. Saudara, Paulus, dia bergumul, dia berkata, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang ku kehendaki, yang aku perbuat, tetapi yang aku benci itulah yang aku perbuat. Loh, dia bergumul, struggle. Hari ini kita juga seringkali begitu. Kita tahu firman Tuhan, kita tahu kebenaran, kita dengar khotbah, pengajaran. Wah, saya mau berubah, saya mau lebih taat, saya mau lebih ngerti. Tapi bergumul. Sementara tarikan manusia lama kita, pergaulan, teman, daya tarik dunia, apa yang dilihat mata, didengar telinga, nikmatnya hidup. Ini membuat kita alot untuk pindah ke manusia baru.
sudah baptis, sudah mungkin kenal Roh Kudus, bukan bahkan dibaptis Roh Kudus, sudah ngerti cinta Tuhan, tetapi sudah bergumul. Nah, Paulus mungkin ngomong ini pada waktu dia belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, bergumul. Tapi nanti ayat terakhir yang saya baca untuk saudara, dia sudah ada di sini, udah ngerti. Mari kita lihat apa yang Roma 7 ayat 19-21 katakan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Loh, maunya benar, maunya baik, tapi yang muncul yang dilakukan yang gak baik. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ini pergumulan Paulus, saya rasa waktu dia di luar kebenaran yang absolut. Banyak orang Kristen hari ini juga ngalamin seperti ini, bergumul. Paulus jujur, demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Iblis itu selalu mengintip. Saudara milih Yesus, tapi iblis terus akan ngomong. Iblis terus akan meracuni. Iblis akan bikin toksik, meracuni kita, relationship kita, di sosmed, di mana-mana. Saudara, tapi puji Tuhan, ternyata Paulus ini cinta Tuhan. Mencintai kebenaran. Sebab di dalam batinku, di dalam manusia rohaniku, dalam pikiran, spirit mindku, batin. Saudara, ngebatin itu artinya mikirin. Nanti begini, begitu. Itu membatin ya. Di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Nah, ini luar biasa. Dia suka akan kebenaran. Dan kabar baiknya ada pembebasan. Paulus katakan, jadi orang-orang yang terikat, tertawan tadi, dikatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Artinya apa? Manusia rohani ini bisa mentaati hukum Allah, tidak melanggar. Dan dia tahu akibat kalau manusia badan ini mengikuti hukum dosa, melanggar ini itu akibatnya nggak enak, fatal. Nah, kita lihat orang Israel, bangsa pilihan. Pada waktu mereka mengikuti hukum Allah, jalannya benar, sampai tanah perjanjian. Tapi raja-raja Israel dan keturunannya, sampai kelompok-kelompok agamawi di zaman Yesus, Saduki, Farisis, orang beragama yang nampak luarnya suci kudus, tapi dia tidak mengikuti hukum Allah sesungguhnya, hukum kasih gak ada. Yang ada adalah judgment. Yang ada adalah iri hati, lihat orang banyak bawa persembahan. Yang ada ya gampang menuduh. Mendengar Yesus berbicara tentang surga Bapa yang mengasihi mereka, mereka tolak. Dan bahkan mereka melakukan hal-hal yang jahat, dia mengikuti, dia melanggar hukum dosa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa seorang yang pintar, seorang yang tahu Alkitab sekalipun, maka pengetahuan tidak berbanding lurus dengan kelakuan atau perbuatan. Alias yang tidak selaras. Firman dan kelakuan itu disebut orang yang hipokrit atau munafik. Nah, puji Tuhan. Apakah hari ini kita bisa melihat sebuah proses pengudusan sejak kita masuk iman. Saudara dikuduskan loh oleh darah Kristus. Dia menebus kita dari tawanan dosa, kematian kekal dan si jahat. Dia menebus kita, lalu kita menerima kemuliaan kekudusan. Tapi kekudusan ini adalah proses. Sampai nanti hari kemuliaan, glorification. Kristus yang Maha Kudus akan menjumpai umat yang sudah dikuduskan. Haleluya. Sebab itu firman Tuhan dengan jelas berbicara kepada kita hari ini, supaya kita mengerti makna kekudusan yang sesungguhnya. Baik saudara, ada solusi yang Tuhan berikan kepada kita. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan tentang kekudusan. Sekali lagi, kekudusan ini bukan tampilan agamawi,
Bukan sok kudus dengan jubah kudus, berlaku hipokrit. Tapi mengenal Kristus dan dibenarkan oleh korban Kristus waktu saudara percaya, saudara sambut perjamuan kudus. Dan saudara berjalan di dalam jalan Tuhan, maka saudara disebut orang-orang kudus. The saint. Orang-orang yang sudah dibenarkan. Nah, ada solusi yang Alkitab berikan kepada kita. Saudara, manusia itu pertama selalu cari harta ya. Kenapa sekolah perlu tinggi? Wah, supaya nanti sukses. Sukses apa? Selain pintar juga materi akan ikut. Jadi banyak saudara punya cita-cita anaknya disekolahkan yang bagus. Tidak salah. Dilatih supaya sukses. Tapi hari ini kita mesti ngerti sebetulnya apa harta yang terindah, yang berharga, yang harus digali. Nah saudara, kalau kita bicara tentang apa yang paling berharga di dunia ini, maka sebagian orang mungkin menunjuk kepada simpenan emas, perak, atau uang yang banyak. Oh, mungkin yang lain berbicara kepada Sistine Chapel yang ada di Roma. Indahnya luar biasa. Yang lainnya mungkin akan memilih kekayaan yang luar biasa yang pernah dipertontonkan di istana para zar, kaisar Rusia. Wow, kalau kita melihat luar biasa. Kalau kita pernah ke Inggris, saya juga beberapa kali melihat itu yang dijaga ketat, saudara. Permata-permata itu mahkota-mahkota dari raja-raja Ratu Inggris yang luar biasa. Harganya tak ternilai. Saudara, saya nggak tahu asuransinya berapa untuk mengcover ini, tapi dijaga biaya mahal untuk security-nya. Nah saudara, saya berharap yang muncul dalam benak kita harta yang paling berharga untuk membuat kita melangkah dari satu kekudusan kepada kekudusan yang lain, kesempurnaan Kristus, adalah firman Allah. Maka kita melihat pada waktu penobatan Ratu Inggris Elizabeth II. Maka Uskup Agung Canterbury menyerahkan sebuah Alkitab kepadanya. Saya masih lihat Ratu Inggris sampai sekarang yang luar biasa. Maka Uskup Agung menyerahkan sebuah Alkitab kepadanya dan berkata begini. Ratu kami yang mulia, agar yang mulia dapat tetap menjaga hukum dan Injil Allah sebagai pengatur seluruh kehidupan termasuk pemerintahan kerajaan Inggris. Kami mempersembahkan kitab ini sebagai harta paling berharga yang dapat diberikan oleh dunia ini. Tahtanya boleh hebat, tapi peganglah Alkitab ini, pengatur hidup dan negara dan bangsa. Inggris puluhan tahun yang lalu, jaya raya, Inggris raya. Pengaruhnya seluruh dunia, tata aturan hukum, tata negaranya. Yang pernah studi di Inggris tahu betul. Ya saudara, bahasanya tersebar seluruh dunia. Etiket, itu dimulai dari Alkitab. Tapi hari ini masih ada nggak? Luntur. Saudara pergi ke Amerika. Kapal Mayflower membawa imigran pertama dari Eropa mendarat di Virginia Beach. Dan mereka mematokkan di tanah itu, this is the land of God, in God we trust. Hanya kepada Allah kita percaya. Dan saudara, Alkitab dikutip di mana-mana, ditaruh. Hari ini, dunia pendidikan, sekolah-sekolah, dunia bisnis, dunia kesehatan, dunia pemerintahan, dunia family, dunia gereja, luntur. Mana bicara kekudusan, benar juga belum tentu, semua diputar balik demikian. Sebab itu doa tadi, saudara. Tuhan, hari ini biarlah Engkau melihat, ampuni. Kalau masih ada segelintir orang, seperti zaman Elia, saudara. Elia bilang, Tuhan, siapa lagi di antara orang Israel yang tidak menyembah Asyitoret dan Baal? Lalu Tuhan ingatkan, hei, Elijah, masih ada 7.000 orang yang tidak sujud, taruh kepalanya kepada Baal.
Hari ini kita perlu mendoakan bangsa-bangsa dan Singapura. Dan Indonesia. Kalau masih ada orang benar yang mau berseru-seru kepada Tuhan. On behalf, berdiri di antara bangsa ini. Syafaat. Maka Tuhan masih mendengar. Karena sebelum kedatangannya yang kedua kali. Dia ingin ada umat yang kudus. Memang ke surga ini gak gampang. Yesus juga ngomong jalannya sempit. Narrow gate. Saudara ke airport, ke bandara kan masing-masing lewat itu. Ya, mesti lepas semua yang berat-berat yang bisa bikin bunyi. Saudara kan satu-satu loh saudara. Lewat, gak bisa rentengan, no. One by one. Ke surga juga sama. Jadi bangsa yang besar, yang tidak mengerti, tidak menghormati firman Allah, pada akhirnya mereka akan mengalami satu dekadensi moral yang luar biasa. Saudara, hari ini kiranya firman Allah menjadi harta yang termahal. Kalau engkau renungkan siang dan malam, perjalananmu berhasil dan beruntung. Kalau engkau mencintai firman Allah, engkau makan, engkau minum tiap hari, engkau renungkan seperti di dalam Mazmur 1, maka engkau dikatakan berhasil hidup. Berhasil apa? Bukan tambah kaya, bukan tambah hebat, tambah pintar. Tapi engkau menjadi orang yang disempurnakan kepada Sang Pencipta Yesus Kristus itu. Mazmur menuliskan pasal 19 ayat 8-10. Titah Tuhan itu tepat. Menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Banyak orang Kristen mata gelap. Kalau mau matanya bercahaya, ikuti titah atau titah ini kan dari raja, sang raja. Perintah. Takut Tuhan akan Tuhan itu kudus atau suci. Saudara, jadi kalau kita ini menghormati, hidup menghidupi firman Tuhan, kita sebut suci. Tetapi tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Firman Tuhan itu enak untuk dinikmati. Tiap pagi saya selalu, kecuali puasa ya, disodorin madu sama istri saya, saudara. Saya sering kali lupa dan pura-pura lupa begitu, saudara ya. Kadang-kadang kan lupa, tapi dia taruh madu, aduh. Tapi manisnya itu enggak tahan di lidah. Sehingga saya harus bantu dengan jus. Supaya jadi rasa-rasa. Firman Allah dikatakan itu kita rindu. Saudara dalam hidup ini saudara pengen sesuatu yang manis kok. Enggak mungkin makan asin terus. Balance. Harmoni. Firman Allah akan membuat saudara balance. Di dalam tingkah laku, pergaulan, bisnis, pengabdian, pelayanan, kita perlu firman Allah. Dan firman Allah yang kita terima setiap saat itu akan tiap hari menguduskan kita. Untuk kita bisa ngerti bagaimana keserupaan dengan Kristus. Bukan hanya firman Allah sebagai harta yang terindah yang kita gali tiap hari. Tapi juga kedisiplinan. Melatih diri untuk hidup berkemenangan. Ini proses kekudusan yang kedua. Paulus berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku. Dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Ini bicara tentang olahragawan. Saudara yang suka tinju kan latihannya mungkin sama itu ya. Tapi di dalam pertandingan kan sasarannya masih jelas. Saudara yang lari kan punya tujuan nanti pulang ke rumah lagi. Masa lari sepanjang malam terus sampai ke Sentosa gak pulang kan gitu. Kita hari ini pertandingan dalam hidup ini supaya garis finish. Kalau nanti salah satu kita, satu persatu saya saudara dipanggil pulang. Kita sudah menyelesaikan the race, pertandingan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya kagum dengan peraih medali emas, gold medal dari Olympic Games di Tokyo kemarin.
ya pemudi atau istri yang masih muda dari Indonesia, anak Tuhan, kesaksiannya luar biasa. Tapi dia latihan, dia mesti bangun pagi, mesti bilang sama suaminya minta restu, dia mesti makan yang teratur, dia mesti olahraga, seluruh tubuhnya nggak bisa cuma tangannya kuat, smashnya hebat, no, seluruh tubuhnya dilatih, ya, muscle-nya, kakinya, larinya, kelenturannya, pukulannya semakin kuat, matanya semakin tajam, tekniknya, strateginya supaya menang dan akhirnya dia menjuari. Tapi pengorbanan latihannya lebih hebat daripada waktu bertanding. Bertanding mungkin 2 jam, tapi latihannya bertahun-tahun untuk mendapat. Ini yang Paulus katakan. Kita jangan sampai nanti di garis akhirnya gak nyampe. Karena terlalu grace, terlalu hidup gampang lah, sekali udah terima Yesus, kita sembarangan. Saya percaya kita dilatih disiplin. Disiplin rohani, disiplin di dalam baca firman, merenungkan, mempraktekkan, melayani. Saudara, sebuah survei di Amerika, siapa yang layak masuk surga? Saya baru menemukan kemarin, ya, bersama Pak Niko juga dari Barna, Dr. George Barna. Dia dulunya Barna Institute, sekarang sudah dia sendiri mensurvei Amerika. Tahun 80 berapa persen orang Kristen. Tahun 2021 Juni kemarin melorot angkanya. 67%. Di antara 67%, 100% itu, maka yang punya biblical view, pandangan benar kebenaran Alkitab itu cuma 18%. Sedih saudara. Ya, lalu ada survei yang dilakukan untuk 1.000 responden untuk US News and World Report, laporan dunia. Dan ini membuat pihak lain senang, tapi kita sedih, kita berdoa untuk Amerika. Survei kepada 1.000 responden, siapa yang layak masuk surga? Maka mereka menjawab, ya, yang mengisi itu sekitar 18% berbicara tentang orang-orang yang ibadah dengan benar, para pengerja hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang baik. Lalu yang lain, mereka berkata kami semua juga masuk surga. Padahal mereka nggak punya kebenaran firman, tingkah lakunya, maaf, buruk sekali, sangat duniawi, moralnya banyak yang ancur-ancuran, lebih cinta dunia. Bahkan tidak beribadah, tapi mereka bilang masuk surga. Nah, apakah masuk surga segitu gampang? Yesus bicara tentang jalan sempit, pikul salib. You need to take up your cross and follow me. Saudara, Petrus mengingatkan kepada kita di dalam pertama Petrus pasal 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ya, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Petrus quote dari perjanjian lama. Tuhan ngomong kepada Bani Israel, umat pilihan gereja padang gurun. Tapi Petrus ingatkan kepada jemaat perjanjian baru. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Hari ini diingatkan untuk kita, Roh Kudus ingatkan saya, kita beritahu untuk diri saya dan saudara. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Supaya kita ini harmoni sama Tuhan. Supaya kita berselaras dengan firman. Supaya kita hari ini terus diperbaharui. Manusia baru kita ini. Jangan balik menjadi manusia lama. Iblis suka nuduh kita masa lalu. Iblis suka condemn. Ada beberapa orang berkata, aduh saya kok selalu pengennya ingat itu, kayaknya aku ini gimana ya, enggak benar. Itu iblis yang nuduh. Hari ini kau katakan, aku manusia baru. Dan aku sedang diproses dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Pengudusan adalah karya Kristus, bukan kita. Kristuslah yang menebus kita. Dan Kristus karyanya adalah karya penciptaan. Dan sekarang kita berkata di dalam Kristus aku adalah ciptaan baru. Dia ciptakan semuanya. Di dalam kitab Kejadian Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus satu. Saudara berkata nanti di surga saya ketemu 3. Enggak. Allah itu roh.
Kristus yang menyatakan Bapa. Tanpa Kristus kita nggak kenal Bapa. Tapi Allah itu adalah Allah Roh. Dengan sifat Bapa, kasih Bapa. Maka kita bisa nanti bersama dengan Kristus. Jangan saudara bayangkan Kristus seperti manusia Yahudi. Rambut sedikit panjang, muka Timur Tengah. Di sana, enggak. Kemuliaan saudara. Saudara dan saya akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Sangat luar biasa. Dan hari ini kita diciptakan menjadi ciptaan baru. Supaya nanti kita bisa face to face ketemu Tuhan. Jadi ciptaan ini, the creation, Allah yang sejati adalah Allah yang menciptakan dari nol tidak ada menjadi ada, ex nihil, dari tidak ada menjadi ada. Itu Tuhan. Berarti kalau dia ada, alfa dan omega dia ada, maka dia Allah itu mau menjelma menjadi manusia. Titik di mana kita berjumpa dengan kekudusan Allah itu adalah titik inkarnasi. Perhatikan. Pada waktu dia menjelma menjadi manusia, di titik inkarnasi itu sudah terbuka jalan kepada pemulihan. Dikatakan dia membuat karya penebusan. Ayat firman Tuhan 1 Korintus 1 ayat 30 berkata, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Baca sama-sama selanjutnya. Ia, apa saudara? Membenarkan. Katakan sama-sama. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Oleh darahnya. Dan dia berkata inilah darah perjanjian. Perjanjian Allah dengan umat Israel, perjanjian lama. Dan kita umat perjanjian baru di dalam Kristus. Perjanjian itu dibaharui melalui Kristus, bukan hukum aturan Musa. Hukum kasih. Jadi waktu kita mengenakan Kristus, mengenakan kasih, kita diperbarui. Anugerah itu mengalir atas kita, saudara. Dan yang ketiga adalah karya mewahyukan dirinya. Mewahyukan kebenaran. Yohanes, dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kalimat singular. Akulah satu-satunya the way, jalan. Akulah satu-satunya the truth, kebenaran. Akulah satu-satunya the life, hidup. Saudara, kalimat ini dikatakan Yesus yang paling tajam dibenci oleh orang seluruh dunia. Masa cuma melalui Yesus sih kita jalan ke surga? Oh iya, Alkitab bersaksi bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Saudara, mari kita perhatikan. Semua kepercayaan, dia pengen jalan, cari jalan untuk selamat. One way. Semua cari jalan. Manusia cari jalan ke kehidupan kekal. One way traffic. Tapi Yesus Kristus adalah jalan kepada kehidupan yang kekal. Two ways traffic. Apa artinya? Semua kepercayaan, usaha manusia mencari jalan dari keterbatasan. Dari keberdosaan. Dari kefanaan. Kepada ketidakterbatasan. Kekekalan, kekudusan. Upaya manusia. Makanya mereka bikin kepercayaan. Tapi Kristus, dia datang buat jalan untuk kita. Lalu di dalam Kristus kita punya jalan balik ke surga. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan, saudara? Di sini saya ingin menekankan supaya kita mencintai Yesus Kristus sungguh-sungguh. Dialah satu-satunya jalan. Saudara, inilah yang dibenci oleh semua manusia. Waktu Yesus mengumumkan tentang I am the way, the truth, and life. Tidak seorang pun akan sampai ke surga ke Bapa kecuali lewat. Akulah jalan, akulah pintu. Dan pintu sempit. Hari ini sudah diuji di masa pandemi. Hari ini saudara banyak sekali diproses. Supaya apa? Kita tetap berjalan di dalam jalan yang dia sudah buka untuk kita.
Dari surga dia datang, bikin jalan, buka jalan. Kita sekarang masuk di jalan yang benar. Dan akulah kebenaran. Setiap manusia, tokoh siapapun, tidak pernah ada yang benar. Semua keturunan Adam sudah jatuh dalam dosa. Tapi Yesuslah sang kebenaran. Tidak ada dosa dalam dirinya sehingga dia yang bisa ngomong, akulah kebenaran. Allah itu Allah yang benar. Yesus adalah Allah yang sejati. Di dalam manusia Kristus 33 tahun, dia tantang para murid dan para pengikutnya. Coba cari, di mana aku pernah berbuat dosa? Yesus gak pernah minta maaf karena dia tidak bikin dosa. Dia adalah kebenaran. Saudara, sehingga saudara, yang ketiga dia berkata, akulah hidup. I am the life. Akulah hidup. Dia bangkit. Tidak ada manusia yang pernah bangkit, tokoh siapapun di dunia yang bangkit dari antara kematian. Tapi Kristus bangkit dan memberikan hidup yang kekal. Dialah sang hidup itu. Di dalam Kristus ada hidup. Hari ini kita semuanya mau sambut perjamuan kudus karena kita tahu Yesus hidup dan hidup selamanya. Dia hidup di dalam kita. Katakan amin. Saudara, kalau kita mati dikuburkan pada hari kebangkitan, kita pun akan hidup karena kita punya Allah yang hidup. Satu kali Flavius Josephus, dia bilang begini, kok orang-orang itu, orang-orang Kristen itu ditangkepin, masa aniaya selalu ada. Gua singa, dikasih binatang buas, dipedang, dipenggal, disiksa, supaya mereka mengingkari deny Kristus. Tapi mereka tidak marah, mereka tidak balik menghujat, mereka tidak memaki-maki, tapi mereka malah menyanyi memuji Allah. Pada waktu mereka diperhadapkan dengan maut kematian, mereka malah senang. Apa sih rahasianya? Orang-orang Kristen ini kok begitu mencintai Yesus? Seorang Flavius berkata, ternyata mereka sudah menemukan jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kekudusan Allah ada pada mereka. Wah, hidup yang manusia ini sementara, jasmani. Tapi kehidupan kekal itu yang tersedia. Hari ini tantangan untuk kita semuanya. Maukah kita berjalan di dalam kekudusan Allah? Yang mau lambaikan tangan saudara. Mari bangkit berdiri sama-sama saudara. Kita siapkan perjamuan kudus. Ya, tapi kita berdoa dulu saudara ya. Haleluya. Bapa surgawi, Allah yang maha kudus. Kami tahu Engkau yang kudus. Engkau tidak ingin kami dicemarkan oleh dunia ini. Sebab itu tolong kami Roh Kudus. Bantu kami Tuhan memiliki hikmat surgawi. Sehingga kami juga mengambil peran bersama Engkau Roh Kudus. Untuk kami menjaga diri kami. Menguduskan diri kami supaya jubah kami tidaklah cemar. Tapi jubah yang telah dikuduskan untuk bertemu dengan Engkau. Terima kasih. Untuk minggu ini ajar anak-anakmu di semua aspek hidupnya. Yang single. Ya Tuhan. A married couple. Single parents. Senior, junior. Kami semua tahu. Oleh anugerah-Mu kami sudah dikuduskan. Dan kami mau berjalan di dalam kekudusan-Mu. Kami mau mengejar kekudusan itu. Dengan hidup benar, berharmoni, berselaras dengan firman Allah. Dan Roh Kudus ingatkan kami kalau kami jalan salah. Supaya kami tidak hanya mengenal firman Allah sebagai pengetahuan. Mengenal kebenaran di dunia ini, tapi kami mempraktekkan kebenaran. Karena kami membawa terang-Mu itu. Dalam nama Yesus. Oh Rara Baba, buka kedua tangan saudara. Yang sudah berbahasa roh, yang lain angkat doa saudara. Katakan Tuhan Yesus. Oh Rara Baba, Rara Baba, yang Rara Syanaka, Rara Baba. Urapi anak-anakmu. Sekarang terima urapan itu saudara. Dari Roh Kudus yang menguduskan seluruh hidupmu untuk dia. Untuk jadi saluran berkat bagi dunia. Sehingga orang lain tidak tersandung. Kami siap Tuhan. Sekarang kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mau siap dalam nama Yesus. Ambil roti yang ada. Di rumah-rumah saudara ambil. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri.
Dia ingin kita sampai selamanya mengingat dia, kebaikannya, korbannya. Gak bisa engkau sampai ke sana tanpa Kristus. Hari ini terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat Roh Kudus yang taruh di hatimu iman kepada Kristus dan firman-Nya. Yesus katakan lakukan ini sampai kedatangannya kedua kali. Tapi mari kita periksa diri kita. Kalau masih ada hal-hal yang tersembunyi yang kita tidak bereskan, katakan Tuhan Yesus ampuni saya, layakkan saya. Ini saatnya mari kita, sementara musik menyanyikan ini, saatnya semua datang kepada Tuhan, layakkan Tuhan, layakkan Tuhan. Jesus, Yesus, 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 Yesus. Mari angkat roti sekarang. Malam sebelum Yesus diserahkan untuk sebentar disalibkan, dia ambil roti sebagai lambang tubuhnya dan dia katakan, inilah tubuhku yang akan diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah lambang persekutuan dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Setiap tetes darah Yesus yang tertumpah untuk engkau dan saya, dia menebus dari cara hidup yang sia-sia. Dan oleh bilur-bilur darah Yesus di sekujur tubuhnya yang sakit disembuhkan. Dan kita dilindungi dari segala yang jahat. Angkat tinggi sama-sama. Katakan terima kasih buat Golgota. Terima kasih buat darah yang tertumpah. Terima kasih buat kekudusan Yesus yang menyebabkan dia layak dipersembahkan sebagai persembahan anak domba yang tidak bercacat. Kristuslah yang kudus. Kami sembah Engkau. Yesus angkat cawan. Dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku. Boleh ditaruh di tempatnya. Buka kedua tangan saudara ke surga. Oh ya Rabbi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Buat anugerah yang terima kasih buat hari ini. Sebab hari ini yes, Lord. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab saat ini, sebab saat ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Berikan tepuk tangan. Katakan haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat perjamuan kudus ibadah hari ini. Dan kami tahu apapun yang terjadi, Engkau, God is in control. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk semua umat-Mu yang siap membawa persembahan syukur. Bahkan persepuluhan. Bahkan persembahan-persembahan khusus sebagai ucapan syukur. Karena pemeliharaan Tuhan dikuduskan untuk melebarkan pekerjaan-Mu melalui BCS Family. Diberkati umat-Mu
Semua yang belum dapat pekerjaan, Tuhan juga buka jalan. Tuhan pemelihara penyedia yang ajaib. Kami bersyukur. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Ekonomimu juga diberkati Tuhan. Kesehatanmu diberkati Tuhan. Anak mantu cucumu diberkati Tuhan. Hari tuamu diberkati Tuhan. Pergaulanmu, pekerjaanmu, pelayananmu semua diurapi oleh Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Kekasih Tuhan. Pulanglah dengan berkat yang datang dari Allah Bapa yang mengasihi kita. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat. Persekutuan dengan Allah yang kudus, Roh Kudus. Menyertai tinggal bersama kita sekarang. Bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha. Katakan Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus. Kami merindukanmu. Semua kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara.